Good day everyone. In today's episode we are going to discuss about one of the most important topic in English. So we call it passive voice. Jadi untuk episode hari ini kita akan membahas salah satu tema yang paling penting dalam bahasa Inggris, khususnya dalam structure atau grammar, yaitu passive voice. Nah, untuk menguasai passive voice ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi dasarnya hanyalah pemahaman tentang struktur-struktur kalimat. Jadi kita akan mencoba untuk membahasnya dalam video singkat ini. Jadi yang pertama sekali mungkin yang akan kita lihat adalah beda antara kalimat pasif dengan kalimat aktif. Nah, kalimat aktif sebenarnya itu adalah kalimat yang si pelaku melakukan sebuah pekerjaan. Nah, timbul pertanyaan, apakah di kalimat pasif si pelakunya tidak melakukan pekerjaan? Tetap si pelaku juga yang melakukan pekerjaan atau si subjek dari kalimat ini. Nah, tetapi dalam kalimat pasif si subjek ini biasanya itu keterangannya dua. Bisa jadi dia tidak diketahui atau bisa jadi dia memang ingin disembunyikan. Nah, biasanya kita contohkan dengan kalimat simple. Kalimat aktif itu kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia itu bunyinya adalah Iwan menendang bola. Nah, itu kita sebut kalimat aktif. Nah, Iwan di sini sebagai subjeknya, menendang sebagai verbnya, dan bola sebagai objeknya. Nah, ketika kalimat ini menjadi kalimat pasif, kita perbandingkan, maka menjadi bola ditendang oleh Iwan. Nah, biasanya kalimat terakhir itu kata terakhir oleh Iwan itu biasanya juga disembunyikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja ke format dalam bahasa Inggris. Kira-kira introduction-nya demikian ya. Nah, dasarnya adalah sebuah pola. Passive voice ini adalah be atau to be ditambah dengan verb bentuk ketiga. Nah, inilah yang perlu kita ingat karena inilah dasar dari pembentukan kalimat pasif ini. Nah, biasanya soal-soal kalimat pasif itu adalah permintaan pengubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, artinya di sini kita perlu mengenal dulu kalimat aktif. Nah, di semua soal-soal itu kalimatnya biasanya kalimat aktif dan kita diminta untuk merubahnya menjadi kalimat pasif. Nah, mari kita lihat. Ini bentuk pertama, format dasarnya. Jadi be ini adalah to be. Dia nanti kita bagi menjadi beberapa ya, jangan kita bahas sekarang. Kemudian ada verb ketiga. Kalau nanti kita bisa lihat dalam tabel verb itu biasanya ada verb 1, verb kedua, dan verb ketiga ya. Yang kita pakai untuk kalimat pasif adalah verb yang ketiga. Nah, itu nanti akan kita tampilkan. Jadi secara singkat, untuk merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, maka kita hanya membutuhkan 5 langkah saja. Nah, jika 5 langkah ini kita kuasai, maka selesai. Jadi kita nggak perlu lagi belajar kalimat pasif sampai kapanpun. Nah, jadi tadi sudah kita bicarakan hanya perlu 5 langkah saja untuk merubah sebuah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini sudah saya rangkum kelima langkah itu. Jadi 5 langkah ini kita mulai dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu berbunyi place the complement of the active sentence at the beginning of the passive sentence. Nah, ini apa maksudnya? Jadi kalau kita terjemahkan secara ringkas, letakkan komplement dari kalimat aktif. Nah, kita cari dulu satu. Nah, di sini ada contohnya. Ini ada AS, itu kita singkatan dari active sentence. Kalimatnya berbunyi the tornado destroyed 30 houses.
Nah, ini basic sekali bahwa kita paham di sini ada tornado sebagai subjek. Kalau kita tuliskan, jadi ini sebagai subjek. Kemudian ada destroy itu sebagai verb. Dan kemudian ada 30 houses ini sebagai objek, atau bahasa lainnya sering juga disebut complement. Jadi coba kita tulis dua-duanya. Nah, ketika kita sudah memahami struktur seperti ini, maka kita bisa langsung melakukan perintah langkah yang pertama, yaitu kita tempatkan komplement dari kalimat aktif. Ini kalimat aktif dan komplementnya ada di sini, 30 houses. Nah, kita letakkan di awal kalimat pasif. Ini 30 houses kita pindahkan ke awal. Nah, bunyinya menjadi 30 houses. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, ini PS, itu passive sentence. Nah, kita sudah meletakkan objek dari kalimat aktif menjadi subjek baru kalimat pasif. Nah, untuk yang berikutnya itu diabaikan dulu. Nanti ini baru langkah pertama. Jadi langkah pertamanya ini yang kalimat berikutnya, kelanjutan kalimatnya itu diabaikan dulu. Kita fokus pada langkah pertama. Jadi langkah pertama itu semudah ini. Kita tinggal mengambil komplement atau objek dari kalimat aktif. Ketika kita menuliskan kalimat pasif, kita langsung copy kemari. Nah, jadi tidak ada yang berubah, copy paste kemari. Nah, berikutnya adalah langkah yang kedua. Nah, langkah kedua itu seperti apa? Ini dia. Jadi ada langkah yang kedua, bunyinya adalah if there are any auxiliaries in the active sentence, place them immediately after the new subject agreeing in number with the new subject. Nah, di sini sedikit agak complicated, tetapi kita akan bahas satu persatu. Langkah yang pertama adalah sebentar, ini saya hapus dulu coretannya. Nah, bunyi yang pertama adalah if there are any auxiliaries. Sampai di sana dulu. Artinya jika ada auxiliaries, auxiliaries itu apa? Auxiliaries itu bisa berarti dua hal. Yang pertama bisa dia to be, yang kedua bisa jadi modal. Jadi kalau saya boleh menuliskan, saya singkat saja. Auxiliaries itu kemungkinannya adalah to be, atau kemungkinan yang kedua adalah modal. Nah, to be itu apa? Sebagaimana kita tahu, contohnya ya is, gitu ya, am, are, dan berikutnya. Nah, modal itu apa? Biasanya itu will, gitu ya, can, kemudian may, dan selanjutnya. Tidak mungkin kita bahas semuanya, itu contoh-contohnya saja. Nah, jika kita menemukan salah satu dari anggota to be atau modal, atau bahasa di sini adalah auxiliaries, in active sentence, artinya di kalimat ini, kalimat model aktif, maka kita ambil place them immediately, kita ambil auxiliary itu dan kita tempatkan immediately, langsung setelah subjek di kalimat di langkah yang pertama tadi, atau bahasa di sini the new subject. Nah, jadi auxiliary-nya kita ambil, boleh bentuk to be, boleh bentuk modal, kita tempatkan langsung di depan subjek baru yang sudah kita lakukan di langkah pertama tadi. Nah, coba kita ulang kalau dari langkah pertamanya. Nah, ini ya, kita sudah punya subjek baru di sini, 30 houses. Nah, to be tadi kita tempatkan langsung setelah itu. Tapi kalimatnya sekarang sudah ini ya. Nah, setelah kita tempatkan di depan subjek baru itu, kita sesuaikan bentuk singular dan pluralnya. Nah, ada beberapa langkah di sini. Mari kita lihat dulu satu persatu. Sebagaimana biasa, ini hurricane, kita lihat dia sebagai subjek. Nah, mungkin saya pakai yang warna merah saja. Jadi ini adalah subjek dari kalimat ini. Kemudian destroying adalah verb. Dalam hal ini verb phrase. Dan a great deal of property, sampai kemari ini adalah objek atau komplementnya.
Nah, jadi langkah pertamanya sama dengan yang tadi, kita ulang. Jadi kita ambil objeknya, a great deal of property, kita tempatkan di awal. Persis sama, a great deal of property. Nah, dari sini dia objek, sekarang sudah menjadi subjek untuk kalimat yang pasif. Jadi dia tadi aktif, sekarang sudah pasif. Nah, kemudian ini langkah yang pertama. Langkah yang keduanya tadi, jika ada auxiliary, kita lihat lagi di kalimat aktif tadi, ada nggak auxiliary? Siapa auxiliary? Salah satu dari yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, ternyata setelah kita cari, auxiliary-nya adalah is, ya. Bentuknya adalah dia bentuk to be. Nah, auxiliary itu langsung kita tempatkan di depan subjek baru ini. Nah, yang mana dia? Nah, kebetulan ini sudah kita copy, kita pindahkan kemari, dan dia menjadi auxiliary. Ya, persis, belum kita apa-apakan. Nah, selanjutnya adalah tadi sudah kita ambil auxiliary, kita tempatkan langsung setelah subjek, sudah kita lakukan. Berikutnya adalah kita sesuaikan agreeing in number, artinya itu kita sesuaikan bentuk singular dan pluralnya. Nah, mari kita lihat. Subjek ini singular atau plural? Nah, biasanya cara menentukan singular atau plural sebuah kata benda itu kita melihat ada nggak bentuk s atau es-nya. Nah, ternyata di sini a great deal of property. Nah, nggak ada bentuk s-nya. Artinya bisa kita simpulkan ini adalah subjek berbentuk singular. Nah, subjek singular itu kita sesuaikan dengan auxiliary yang juga singular dan dalam bentuk tenses yang sama juga. Nah, auxiliary singular itu sudah cocok bentuknya is karena dia tensesnya adalah present, ya. Kalau kita bicarakan sebenarnya untuk auxiliary itu auxiliary yang singular itu kemungkinannya adalah dua. Boleh dia is, boleh dia was. Nah, tetapi ada bedanya. Kalau is dia untuk yang present, kalau was untuk yang past. Nah, jadi kenapa kita pilih is auxiliary yang singular? Karena ini adalah bentuk kalimat present. Dari mana kita tahu present? Nah, di sini ada is destroying, verbnya kita paham kalau is itu present. Jadi nggak boleh kita pilih yang was, karena was itu untuk past. Nanti untuk kalimat berikutnya boleh kita lanjutkan. Nah, jadi langkah keduanya sudah selesai. Kita ambil auxiliary, kita tempatkan di depan subjek baru dan kita sesuaikan singular dan pluralnya. Nah, kebetulan tidak ada yang berubah. Nanti kadang-kadang bisa jadi berubah. Is ini setelah kita bawa kemari ketika subjeknya bukan singular atau subjeknya plural. Misalnya properti ini kita tambah s, properties. Maka nggak boleh kita taruh di sini is, tapi harus kita ganti menjadi are karena dia sudah plural gitu ya. Nah, sudah selesai langkah kedua. Sesimpel itu. Selanjutnya adalah langkah yang ketiga. Saya hapus dulu. Semua langkah ini penting untuk kita pahami karena jika salah satu langkahnya keliru, maka seluruh kalimat ini akan ikut keliru juga. Makanya penting untuk kita pahami setiap langkahnya atau step-stepnya.